Iya Pak Eko ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai PI 5 ya Pak. Iya, alhamdulillah. Ya. Di PI 5 ini fokus pendampingan kita itu tentang penerapan aksi nyata modul 3.1. Fokus pendampingannya. Nggih. Kemudian rencana program yang berdampak pada murid. Ini 3.3. Rencana program yang berdampak pada murid. Kemudian perkembangan komunitas praktisi. Kemudian pasca observasi pembelajaran yang tadi itu. Okay. Kemudian selesai. Jadi topik pembahasan kita pada PI 5 itu. Okay. Gitu. Saya rasa semua sudah dilakukan ya. Gimana? Ada kendala pada saat 1 bulan terakhir ini lah? 1 bulan terakhir ya? Nggak ada ya? Ada kan Bu? Banyak. Kendala yang mana? Kendala tadi waktu? Bu, satu kan karena ini Bu, KS-nya juga PLT, jadi jarang ke sini. Ya biasanya sih sering, cuman karena sekolahan yang di Kendal saat itu kan ada akreditasi, jadi sering ke sana. Jadi untuk yang 3, yang itu Bu, aksi nyata yang 3 titik berapa ya? 2.3 itu saya sangat kesulitan. Karena kesulitannya di mana Pak? Sebenarnya saya harus tadi harus kan diskusi dengan kepala sekolah, komite, terus lingkungan juga. Kalau lingkungan sih sudah, terus kepala sekolah sudah kemarin. Cuman untuk komite dan pengawas kan juga harus ada peran kepala sekolah. Iya betul. Saya kesulitannya di situ Bu. Jadi hanya mungkin sebenarnya ingin membahas aset, ya, membahas aset yang benar-benar ada dan ingin dimanfaatkan, tapi kesulitannya di situ. Jadi karena KS-nya mungkin masih PLT, jadi ngurusi ke sana kemarin. Beratnya di situ. Padahal kan menurut saya di lingkungan aset sini juga banyak di luar sekolah. Ada ternak sapi juga mungkin bisa terus wirausaha juga banyak sih di sini. Iya. Dari ya intinya saya mengucapkan terima kasih lah sebagai PP dalam proses pembelajaran. Pak Eko saya mengamati dari daring, dari pembelajaran daring itu saya mengamati sudah aktif dalam proses pembelajaran secara daring yang saya amati begitu. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi setelah ini. Kendala yang disampaikan Pak Eko tadi kan tentang KS yang sedang PLT, jadi harus ada di 2 tempat, kan? Menurut Pak Eko solusinya gimana? Untuk tadi ya Bu ya, untuk kami kebetulan ada 1 JKP lagi. Kami selalu koordinasi, terus ditambah dengan tadi Pak Santo karena dia guru lama di sini, senior ya, senior dan kemudian orang sini juga, dia mengetahui karakteristik orang sini, lingkungan dan apa yang dipunyai. Mungkin karena KS-nya PLT, jadi kalau nggak ada KS kita rembukan bertiga, kolaborasi seperti itu. Tapi sangat terbantu dengan begitu ya Pak? Ya alhamdulillah sangat terbantu. Nanti kan ada Pak Eko bisa mencari solusi sendiri lah. Ada solusi yang bisa mengatasi kendala-kendala yang dialami Pak Eko. Tapi ya tetap komunikasi lewat WA, untuk telepon, untuk KS-nya Pak ini ada gini. Mas buatan sakit berikut, tapi kalau sama Santo saja. Gitu ya. Yang sudah seperti itu. Ada komunikasi. Komunikasi tetap harus berkomunikasi antara kepala sekolah, penjenengan dan yang diberi mandatnya. Kalau tentang aset gimana Pak? Bagaimana penjenengan mengidentifikasi aset di sekolah? Mengidentifikasi aset di dalam Di dalam ya. Khususnya ya fisik ya Bu ya. Modal fisiknya terutama di sini sumber daya yang ada di sekolah. Misalnya di sini ada perpustakaan, terus juga ada musola, terus mungkin dari teman rekan-rekan guru juga, mereka juga lebih berpengalaman, ya makanya saya salah satunya seperti itu. Terus dari lingkungan
Apa di lingkungan sini itu ada ini Bu, tadi produksi tempe tahu. Itu juga menurut saya aset untuk apalagi inginnya sih kalau ada seperti itu, inginnya tidak panggil orang tua jadi guru tamu yang buat itu yang buat tahu kan. Kebetulan saya kelas 3 ada teknologi pangan yang berubah dari pertanian dirubah menjadi panganan apa seperti itu. Tapi karena itu tadi izin-izinnya iya memang. Jadi itu apakah itu bagian dari kendala yang dialami Pak Eko pada saat mengidentifikasi aset itu atau kendalanya maksudnya? Iya. Ya tadi kendalanya apa ya Bu ya? Belum ada KS-nya sih Bu tadi. Kalau ada KS kan mungkin saya diarahkan mungkin Iya. Ini Mas pakai ini diarahkan nanti mungkin saya panggil orang tuanya kita ngobrol bareng. Iya, orang tua sempat tak panggil sih Bu. Khusus saya ini khusus kelas 3 tak panggil. Bahwa nanti kelas 3 kan dengan program ini. Bagaimana Bapak Ibu kan yang datang juga nggak semua karena saya memaklumi mereka banyak kepentingan orang tua Bu. Jadi ya bagus Pak, tapi tadi mikir butuh ada biaya atau enggak, misalkan ada kegiatan, paling seperti itu Bu kendala. Pada saat menjenengan mengidentifikasi aset itu kan ada proses ya. Maksudnya proses pengambilan ini bagian dari aset kayak gitu kan. Nah itu mempengaruhi enggak dengan keputusan yang diambil? Mempengaruhi keputusan, misalnya ini setelah diidentifikasi kan jenengan mengidentifikasi aset-aset itu kan mau digunakan untuk apa gitu. Nah penjenengan punya ide enggak untuk apa namanya pemanfaatannya, memutuskan untuk lanjutan setelah diidentifikasi gitu. Untuk lingkungan Bu, untuk lingkungan sini berarti lingkungan SD ya berarti Bu. Kebetulan ada lahan kosong Bu. Ini di sebelah timur gedung ini, terus ini belakang juga milik SD. Rencana sih sama CGP satunya gimana kalau buat tanaman hidroponik atau apa untuk belajar, untuk paling seperti itu. Terus kegiatan di musola. Artinya dalam apa namanya setelah mengidentifikasi itu kemudian kan jenengan punya ide. Nah, kan ide-ide itu kan nanti menentukan proses selanjutnya kayak gitu. Berarti kan ada tindak lanjut dari lanjutan pengembangan dari identifikasi itu gitu maksudnya. Memorinya masih banyak enggak? Kenapa? HP. Ini cukup ya udah nggak apa-apa. Berapa menit lagi bisa? Kayaknya 7 GB itu sampai mungkin 30 menitan lebih. Iya. Terus tentang rancangan program yang berdampak pada murid Pak. Program apa atau rancangan program yang berdampak pada murid yang sudah direncanakan terus dilaksanakan di sini? Jujur ya Bu ya, untuk rencananya baru di kelas saya. Belum semua mungkin. Belum sampai menyeluruh karena kelas 3 itu literasinya kadang masih kurang. Jadi saya program pakai pojok literasi, nanti inginnya ya buat pohon literasi juga. Itu sudah pakai di samping kelas itu tak buat apa namanya tas dulu, buat tas sandal Bu, dikait-kaitkan, terus di situ ada buku bacaan, buku bacaan anak-anak. Mungkin misalkan si Anto buka di situ ada buku kalau sudah selesai kita kembalikan terus ganti buku lagi, masukkan ke tasnya seperti itu. Terus kalau enggak yang terbaru karena itu rusak pakai meja Bu, meja paling buku bacaan dari perpus saya tumpuk situ untuk anak satu selesai, sudah bukunya selesai giliran paling seperti itu Bu. Ya memang masing-masing sekolah punya tantangan sendiri ya Pak. Punya tantangan dan kendala sendiri. Kalau untuk komunitas praktisinya gimana Pak? Maaf Bu, nggak aktif. Komunitas praktisi itu? Yang di sini? Di lingkungan antara teman sejawat kayak gitu. Okay. Ya cukup berjalan tapi nggak
untuk proses pembelajaran setelah ada jenengan tadi baru saya Pak Santo, bertoleransi gue apa masuk? Setahu saya tak jelaskan. Di kelompok-kelompoknya buat saya ya, sesuai kebutuhan dan minatnya Pak. Ya wis tak coba. Nah, terus dicoba. Walaupun masih kaku karena baru mungkin Pak Santo dan teman-temannya mungkin sudah pernah tapi nggak tahu namanya. Artinya kayak gini Pak, di dalam komunitas praktisi yang ini di sini itu saya lihat penjenengan belum banyak bergerak gitu. Pergerakan itu masih terbatas pada kelas penjenengan kan. Tapi saya yakin ada alasan-alasan tertentu. Betul. Alasan-alasan tertentu sehingga penjenengan belum bisa mengembangkan kayak gitu. Pastikan banyak kendalanya kayak gitu kan. Harapannya kan setelah ini, setelah CGP ini kan penjenengan bisa menggerakkan komunitas kayak gitu. Usahanya bagaimana tuh? Usahanya kemarin sambil diskusi aset sama kepala sekolah, saya juga mengusulkan Bu, Pak kapan-kapan rapat sekolah. Saya yakin ada menyampaikan sama penurun gitu. Iya bagus Pak. Tentang ini ya modul ini ya. Tak sampaikan tentang aset terus. Ingin saya sih Bu ya, inginnya sih setiap pembelajaran selesai modul ini pinginnya diseminasi Bu. Saya menyebarkan. Iya betul. Cuman kalau yang nyuruh saya. Iya betul. Susah, KS-nya juga nggak standby, apalagi yang dulu yang SD1 itu malah juara padahal Iya. Saya susah. Terus akhirnya sama Bu Nurul, iya Pak, saya juga susah karena nyuruh pakai mau. Iya. Akhirnya kapan-kapan kita izin Pak Haji, terus nanti tolong difasilitasi Pak untuk teman-teman biar bisa ngumpul, terus kita kembangkan. Ya dari yang paling ringan tadi kan belajar Canva, terus belajar nanti kan kita kesana sudah mencerempet kesana membuat media pembelajaran. Paling baru angan-angan seperti itu dan sudah saya sampaikan ke Pak KS dan katanya nanti akan ditindaklanjuti. Iya. Kalau ini tadi yang pasca observasi ya Pak? Iya. Itu observasinya memang sudah sesuai antara tujuan pembelajaran dan proses pembelajarannya? Tujuannya sudah tujuan pembelajaran kan kelas 6 kemarin untuk mengetahui gerhana bulan gitu. Terus selanjutnya si Pak Santo ini anaknya tetap kurang aktif. Terus tekniknya dia mengaktifkan siswanya gimana? Ya tadi menampilkan kemarin kan tak pinjam ini laptop juga tak downloadin video. Akhirnya pakai video itu. Terus ya tetap masih kurang. Tadi kan saya keaktifannya tetap masih kurang. Apa sudah diperkelompok tapi Pak Santo belum secara spesifik belum ini yang butuhnya audio, ini yang butuhnya seperti itu Bu, belum. Akhirnya anak masih bingung, masih seperti pembelajaran seperti yang lalu. Kurang aktif, masih ngobrol sendiri seperti itu. Artinya untuk potensi mengembangkan lagi masih punya kan? Masih punya usaha untuk dikembangkan lagi gitu kan? Saya sempat komen setelah hari Rabu kemarin kan observasi. Ini kurang aktif ya Pak. Iya Pak, pancen kelas 6 kok ya Pak. Pakai menang nih. Nah terus nanti untuk pasca gimana? Iya aku tak coba nggo alat peraga, kemarin ada alat peraga. Hanya ketua ketua kelompoknya aja maju, yang lain hanya ngikut aja, nulis aja, nggak mengenai peran aktif itu enggak. Ya nanti dicatat ya Pak, dicatat maksudnya di lembar pasca itu. Dicatat supaya ada perkembangan lebih lanjut lah.